Jawaban Ketus Purbaya semprot Adian Apitupul PDIP. Itu ilegal, saya tangkap. Saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Meski disentil secara keras oleh anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tetap teguh. Ia bersikap tegas menanggapi permintaan legalisasi usaha thrifting atau penjualan baju bekas impor. Ia menyatakan itu usaha ilegal dan akan menghentikan peredarannya. Saya nggak peduli pedagangnya, pokoknya barang yang masuk ilegal, saya berhentiin. Saya nggak mungkin buka pasar untuk barang-barang ilegal kan? Kata Purbaya dikutip Kamis, 20 November 2025. Purbaya menekankan pentingnya melindungi pasar domestik untuk pelaku usaha dalam negeri. Ia menyoroti porsi permintaan domestik yang mencapai 90% dari potensi ekonomi Indonesia. Kalau yang domestik yang 90%-nya dikuasai asing, apa untungnya buat pengusaha domestik selain pedagang-pedagang yang rakyat kita semua, ujarnya. Ia mendorong pedagang thrifting beralih ke produk lokal, dengan mekanisme pasar akan menentukan kualitas suatu barang. Nanti pedagang juga kalau mereka cukup cerdas manage dagangnya bisa shiftkan ke barang-barang domestik. Kalau mereka bilang jelek, kan demand yang menentukan kualitas barang. Kalau jelek yang nggak dibeli, ucapnya. Ia menganalogikan seperti kasus Al Capone, gangster legendaris Amerika Serikat yang ditangkap karena pelanggaran perpajakan, bukan karena kejahatan utamanya. Sebelumnya, perwakilan pedagang thrifting, Rifai Silalahi beraudiensi dengan Badan Aspirasi Masyarakat, BAM, DPR dan meminta agar keberlangsungan usaha thrifting dilegalkan. Dalam rapat dengan BAM DPR, Rabu, 19 November 2025, Rifai menyatakan sekitar 7,5 juta orang bergantung pada usaha thrifting dan meminta pemerintah tidak mematikan usaha melainkan memberikan solusi. Alternatif lain, ia meminta impor baju bekas dibatasi dengan kuota. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengimpor barang thrifting. Dia menjabarkan Amerika Serikat pada 2021 mengimpor thrifting senilai 2,19 triliun rupiah, Belanda 2,76 triliun rupiah, dan Rusia 2,18 triliun rupiah. Jadi bukan cuma kita, perdagangan dunia juga. Ini datanya jelas, pungkasnya. Anggota DPR RI Adian Apitupulu mengusulkan agar Purbaya berdiskusi pengimpor thrifting dan ia siap berdiskusi dengan Menkeu. Tanggal 12 November lalu itu Pak Ketua, saya WhatsApp Pak Purbaya, saya ajak dia untuk kita berdiskusi tentang thrifting. Hasil riset global sebuah lembaga dunia itu mengatakan 67% generasi milenial menyukai thrifting, kata Adian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.